Halo guys, perkenalkan nama saya Prasetyo Agil Sayakti. Saya semester 1 NIM 016 Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi D3 Keperawatan. Sebelumnya saya sudah merangkum materi dari internet mengenai sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia adalah kaidah yang mengatur cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam tulisan, serta penggunaan tanda baca. Ejaan juga mencakup aturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan hubungan antara lambang-lambang tersebut. Ejaan memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, membakukan tata bahasa dalam penulisan. Yang kedua, membantu memilih kosakata dan istilah yang baku. Yang ketiga, menyaring unsur bahasa lain agar tidak menghilangkan makna asli. Yang keempat, mengatur etika berbahasa secara tertulis. Ini adalah fungsi dari ejaan. Berikut adalah rangkuman sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia yang disusun dengan tata bahasa sesuai KBBI. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan ini disusun oleh Charles Van Ophuijsen bersama Engku Nawawi dan Moh Taib Sultan Ibrahim. Ciri-ciri ejaan ini meliputi penggunaan huruf OE untuk bunyi U. Contoh, goe roe untuk guru dan DJ untuk bunyi J. Contoh, jadi untuk jadi. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Perubahan utama adalah penggantian OE menjadi U. Contoh, goe roe menjadi guru. Ejaan ini juga memperkenalkan tanda hubung dan menyederhanakan penulisan diftong. Yang ketiga, ejaan Melindo pada tahun 1967. Ejaan ini diupayakan sebagai hasil kerjasama antara Indonesia dan Malaysia untuk penyatuan ejaan, namun tidak sepenuhnya diterapkan. Yang keempat, ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Diresmikan pada 23 Mei 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik. Perubahan penting meliputi penggantian huruf TJ menjadi C. Contoh, cerita menjadi cerita. DJ menjadi J. Contoh, jalan menjadi jalan. Dan huruf J di akhir kata diganti dengan Y. Contoh, sajo menjadi saya. Yang kelima, revisi dan penguatan EYD. EYD mengalami beberapa penyempurnaan, termasuk revisi pada tahun 2015 dan pengenalan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEB yang menggantikan istilah EYD dan berlaku hingga saat ini. PUEB menyempurnakan aturan penulisan untuk menyesuaikan perkembangan bahasa dan kebutuhan komunikasi yang lebih efektif. Perkembangan ejaan ini mencerminkan upaya penyederhanaan dan penyeragaman bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami
dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian video materinya, semoga bermanfaat. Minta maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.